Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, nama saya Martan Sheila Gerlani Seran dengan NIM 170303093. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu buku dengan judul Paradoks Segregasi. Jadi ini bukunya. Jadi paradoks segregasi itu sudah ada sejak tahun 1990-an di kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisabon telah menyajikan hal yang rupanya fenomena paradoks yang menentang asumsi-asumsi, sementara ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi, segregasi spasial antara kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang. Jadi marginalisasi pemukiman itu pembagian pekerjaan perempuan antara publik dengan domestik. Contohnya di Melaka itu ada perempuan itu tempatnya dia di dapur, dia tidak bisa duduk sama-sama dengan laki-laki di depan. Jadi itu yang dinamakan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi. Terus segregasi spasial kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang. Jadi ada perpisahan antara kelompok penduduk yang asing dengan yang asli. Terus ada yang perpisahan juga antara orang yang penghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Jadi mereka tidak sama-sama tinggal di satu tempat. Ada perpisahannya, ada pembagiannya. Ini penduduk asli di sebelah sini, penduduk asing di sini, yang tingkat rendah, penghasilan rendah di sebelah sini, penghasilan tinggi di sebelah sini. Akan tetapi hal itu telah menurun sejak awal selama tahun 2000-an. Jadi tidak ada lagi perpisahan antara yang orang asing dan orang asli, pendapatan tinggi dan rendah. Mereka sudah tinggal membaur di satu tempat. Tidak ada perbedaan lagi. Di sisi lain Pasifik, peran dimainkan oleh lokal dan nasional institusi tampaknya lebih penting dalam studi segregasi spasial. Menyalak menekankan bahwa kebijakan perumahan lokal dan perencanaan sistem di Hong Kong sangat diperlukan untuk memastikan pencampuran sosial di kota yang terbagi seperti itu. Untuk Fujita, Hill, orang Jepang ekonomi, politik, nasional, dan warisannya sangat penting untuk memahami alasan ketidaksetaraan pendapatan residensial. Jadi pentingnya studi segregasi spasial. Jadi sangat segregasi spasial itu sangat diperlukan di Hong Kong. Jadi kebijakan perumahan lokal itu sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah pencampuran sosial di suatu kota itu seperti apa, pencampurannya seperti apa. Terus untuk Fujita dan Hill yang tadi bilang politik nasional dan warisan sangat penting untuk memahami alasan ketidaksetaraan pendapatan residensial. Jadi ada alasan mengapa pendapatan residensial itu sangat ketidaksetaraannya sangat jadi mungkin bagus untuk diterapkan di Indonesia untuk mengetahui kenapa ada ketidaksetaraan, ada alasan apa di balik ketidaksetaraan residensial tersebut. Tuh. Paradoks dianggap oleh beberapa orang sebagai fase peralihan. Segregasi perumahan tak terelakkan diharapkan meningkat ketika reformasi neoliberal pasar tenaga kerja dan perumahan selesai. Pusat daerah kemudian akan dijajah oleh kelompok yang lebih kaya, pinggiran kota oleh tengah kelas, dan sisanya terjepit di antaranya. Sebaliknya, yang lain diprediksi pola segregasi yang semakin halus karena berbagai proses. Terkadang tampaknya bertentangan di tempat kerja. Regulasi yang tidak jelas tentang hak
tenurial dan restitusi properti, dan pencampuran yang kompleks dari investasi dan disinvestasi. Jadi maksudnya segregasi perumahan yang tak terelakkan diharapkan meningkat ketika reformasi neoliberal. Tenaga kerja, perumahan selesai, pusat kemudian akan dijajah. Jadi ada penjajahan dari orang kaya, dia menjajah orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi dia mencari tempat di mana ia bisa jajah. Dengan kekayaannya itu ia bisa menjajah tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tempat untuk pembuatan programnya. Jadi kalau di pinggir kota itu dijajah oleh kelas menengah. Nah, seperti itu. Terus contohnya kalau di sini di Pubabu bisa, itu di tempat di sana itu dijajah oleh orang kaya yang sudah ada kesepakatan dengan investor. Jadi ia menjajah orang-orang di Pubabu untuk menggusur tempatnya untuk dijadikan sebagai tempat untuk melanjutkan programnya tersebut, program yang sudah ia sepakati dengan investor. Karena orang kaya di Pubabu tersebut bisa digolongkan ke orang pendapatan rendah sekali. Jadi mereka menganggap itu dengan mudahnya mengambil tempat mereka, menggusur tempat mereka, seperti itu. Terus pola segregasi makin halus karena berbagai proses. Ada pertentangan di tempat kerja, ada pemisahan pekerjaan di tempat kerja, itu bertentangan. Misalkan ini kerjanya di bagian sini, dia harus dipisahkan dari pekerjaan yang bagian ini. Terus regulasi peraturan yang tidak jelas, hak tenurial, yaitu hak yang ada jaminannya, karena ada hak yang berdampak konflik, sehingga ada jaminan untuk haknya tersebut gitu. Untuk restitusi properti harus ada kejelasan kepemilikan, atas suatu barang, atas sesuatu. Terus pencampuran yang kompleks, pencampuran yang tidak sederhana antara investasi dan disinvestasi. Pemisahan berteori dari Eropa. Segregasi selalu ada sebagai fenomena perkotaan, selalu terbagi ganda, terpolarisasi, dibagi empat, dan terfragmentasi. Proses pemisahan tempat tinggal ini bersifat intrinsik ke kota. Segregasi itu dianggap sebagai proses yang organik. Ia berjalan sesuai arus waktu. Akan tetapi setelah 1980-an, kerangka kerja interpretatif Amerika Utara yang dikemukakan berdasarkan pada perdebatan tentang pemilihan kendala, gagasan segregasi berubah, tidak lagi dianggap sebagai fenomena organik, tetapi hasil dari kondisi rumah tangga yang merespon perilaku individu dan ras, serta pasar perumahan dan sumber daya rumah tangga. Nah, jadi setelah 1980-an itu segregasi itu tidak dianggap lagi sebagai fenomena organik. Jadi segregasi itu dianggap sebagai sesuatu yang respon dari individu itu sendiri terhadap lingkungannya, terhadap kondisi lingkungannya. Jadi misalnya ada sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain. Jadi dia tidak bisa bergabung dengan orang itu karena dirinya itu berbeda dengan orang lain. Contohnya, contoh kecil di kampus, ada yang dari salah satu suku dan melihat ia berbeda dengan suku yang lain, maka ia harus mencari sesama sukunya untuk duduk berkelompok. Itu merupakan respon dari individu dari dalam dirinya sendiri untuk kelompoknya tersebut, untuk membedakan dirinya dengan kelompok yang lain. Terus sumber pendapatan orang lain juga itu
bisa membedakan, bisa menjadi segregasi antara dia dengan kelompok lain. Jadi itu sedikit penjelasan saya mengenai buku Paradoks Segregasi. Semoga dipahami. Terima kasih.